Semarang dan Giro. Nah, baru tahu. Ah, kota sebesar Semarang ada banjir rob. Iya sih, Mak. Hmm, jadi penasaran deh. Gimana ya daerah yang terdampak banjir rob itu? Eh, besok aku beli nggak? Mau nggak temenin ke wilayah yang terdampak itu? Buat lihat-lihat. Duh, kalau besok nggak bisa. Coba kamu tanya kakak. Soalnya dia lebih tahu daerahnya ini. Si Raka ya? Besok beli nggak ya dia? Bisa aku telepon deh. Halo Kak, besok free nggak? Itu, mau nggak besok temenin aku ke daerah yang terkena dampak banjir rob? Oh, kamu tahu tempatnya? Boleh tuh. Jam-jam berapa tuh biasanya? Pagi aja yuk, bisa nggak? Oke deh, besok ketemuan ya. Makasih Raka. Kampung Tambak Lorok merupakan kawasan permukiman nelayan yang terletak di pesisir utara kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra perikanan tradisional yang berperan penting dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar penduduk Tambak Lorok bekerja sebagai nelayan dan pengolah hasil laut. Aktivitas sosial dan ekonomi warga sangat bergantung pada kondisi pesisir dan akses terhadap laut. Selain itu, keterbatasan ruang, meningkatnya jumlah penduduk, dan kondisi hunian yang padat membuat masyarakat semakin sulit beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Namun demikian, Tambak Lorok merupakan kawasan yang rentan terhadap masalah lingkungan. Banjirop yang terjadi secara berkala, penurunan muka tanah, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan permukiman. Yang terakhir tahun kemarin ini belum juga dibangun itu juga gelombang makin parah, bahkan ada rumah yang langsung hilang. Jadi pas ombak itu mendekati adzan subuh, jam 6 pagi rumahnya sudah hilang, warga sudah lari semua. Waktu itu karena gelombang pertama kedua datang, semua sudah tidak sempat mengamankan barang-barang, ya keluar semua, bahkan listrik aja sampai ya daripada beresiko kita putus sementara, akhirnya lari semua. Hari Jumat itu tanggul pelabuhan itu jebol. Terus rumahku gini sampai sak dengkul, sak lutut ini, satu lutut.
norma di sini tinggi-tinggi. Satu memang pemburuan rumah yang tidak tersubur. Terus kedua masalah air. Dulu saya bangun tidur itu pasti kaki di bawah lutut pasti banyak. Mendadak. Kalau dibilang tsunami ya saya nggak pernah mengerti tsunami, jadi nggak bisa membayangkan. Intinya ya muatan air besar sekali. Ya, utama itu yang paling urgent itu adalah sampah. Maka di situ dulu ya Mbak, kita itu yang sampah sembarangan. Kalau sampah itu dari laut itu datangnya nggak sedang tapi pulangnya nggak mau, itu kan dampak. Maka dari itu terus wilayah kami dituntut namanya F dan sampah. Setelah adanya signal dibangun 2012, wilayah kami benar-benar aman, sudah tidak ada rob, tidak ada banjir, bahkan tidak ada bencana. Dulu itu setiap tahun pasti ada bencana. Kalau musim barat, musim gelombang itu rumah pada rusuh, ada abrasi semuanya. Dikirakan kalau nggak ada sipil itu mungkin 10 tahun kemudian udah nggak ada tambak lorok ini. Tambak Lorok bukan lagi sekedar lokasi kunjungan atau tempat yang kulihat dari kejauhan. Di sini aku belajar memandang kota dengan cara yang lebih jujur, bahwa perencanaan bukan hanya soal peta, data, atau zonasi, tetapi tentang kehidupan yang terus bertahan di tengah ketidakpastian. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan, semacam empati yang tumbuh pelan-pelan saat melihat bagaimana masyarakat pesisir tetap berdiri meski lingkungannya berubah. Dan ketika aku melangkah pergi, aku tahu bahwa pengalaman ini akan tinggal lebih lama dari yang kukira.